Baiklah, kalau kemarin kita mengenal angka, sistem bilangan, termasuk operasi sederhana ya. Berikutnya kita mulai masuk ke gerbang logika. Jadi nanti sampai akhir perkuliahan kita akan banyak membahas tentang gerbang logika, baik itu yang dikombinasikan atau dibuat rangkaian-rangkaian tertentu. Nah, disinilah materi paling penting dari DTD, yaitu kita mengenal gerbang logika ya, dan juga nanti operasinya. Kalau Anda menguasai gerbang logika, nanti Anda akan bisa membuat berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh paling gampang dan paling sering kita temui, kalau Anda berada di perempatan yang di situ ada lampu lalu lintas dan ada angkanya, counting down ya, angka penghitung mundur, itu adalah salah satu aplikasi ya, salah satu aplikasi dari DTD yang paling mudah atau paling sering kita jumpai. Terus agak meningkat lagi nanti seperti aplikasi running text, jadi tulisan yang berjalan yang bisa kita jumpai di toko atau di papan-papan informasi, itu juga basicnya adalah dari DTD. Nanti kita akan mengenal gerbang yang namanya gerbang sekuensial atau sebagai contohnya ada shift register ya, ada memori digital, itu adalah aplikasi juga dari DTD. Nah, itu yang paling sederhana adik-adik. Nanti lebih meningkat lagi tentunya seperti perangkat-perangkat gadget, HP dan lain sebagainya, itu juga di dalamnya bisa dipastikan isinya adalah gerbang logika. Namun tentunya lebih kompleks ya, lebih kompleks daripada yang sekedar lampu lalu lintas atau aplikasi kalkulator, itu pasti ada DTD-nya. Jadi mari kita semangatkan diri kita untuk belajar, untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, intinya Anda sebagai orang elektro, apalagi nanti yang orang-orang digital gitu ya, ya di sini nih core-nya, core of the core katanya Pak Dul. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika dan aljabar Boole. Tadi Anda sudah membaca di e-booknya ya, beberapa gerbang logika. Jadi kita akan mengenal simbol-simbol dan operasi matematisnya. Nah, yang pertama adalah gerbang not, gerbang tidak. Jadi apapun logika yang melewati gerbang ini, maka semuanya akan dibalik. Oh iya, kalau kita kemarin mengenal ada angka 0 dan 1 ya, angka biner ya. Nah, di dalam sistem digital ya, baik itu di gerbang logika atau nanti sampai kompleks berupa alat-alat seperti kalkulator, jam digital, komputer dan lain sebagainya, itu adalah representasi ya. 1 dan 0 itu adalah representasi adanya tegangan atau tidak. Kondisi 0 dan 1 itu kondisi 5 volt atau 0 volt. Nah, kombinasi-kombinasi itu nanti diatur dengan gerbang-gerbang ya, tentunya secara matematis. Nah, kita akan mengenal beberapa sifat atau karakter dari gerbang ini. Kalau dalam kondisi sehari-hari 0 dan 1 itu bisa dikatakan ya kondisi yang kita temui di lapangan, misalkan satu gelas ya, misalkan ada airnya, bisa dilambangkan dengan kondisi 1. Ketika kosong, logikanya adalah 0. Atau lampu, kalau lampu itu nyala berarti kondisinya adalah 1. Kalau lampu itu mati, maka kondisinya adalah 0. Seperti itu aja. Nah, logika-logika itu ya, kondisi-kondisi itu nanti yang akan kita representasikan dalam bentuk gerbang. Kita mulai dari gerbang not ya.
Di situ ada variabel A dan variabel Z. A berarti inputnya, Z adalah outputnya. Nah, gerbang logika ini hanya memiliki satu arah, ya, arahnya maju saja. Terus nanti gambarnya dari kiri ke kanan, atau ini menggambar secara normal ya, atau ya ejaan Inggris atau Indonesia ya. Atau mau gambar dari kanan juga boleh, seperti ejaan Arab ya. Jadi inputnya di kanan, outputnya di kiri. Ini semuanya sah saja. Yang jelas arahnya itu kalau di sini digambarkan yang datar ya, berarti ini yang A sebagai input ya. Terus arah panahnya ke sana, berarti ini output. Nah, misalkan ada sebuah nilai masuk ke variabel A, maka nilainya adalah 0, maka outputnya atau Z-nya adalah 1. Ini kebalikannya. Kalau inputnya 1, maka outputnya kebalikan dari 1 adalah 0. Jadi hanya dua kondisi. Nah, ini adalah simbolnya. Terus ketika diberi input akan menghasilkan output di sini. Nah, penggambaran dari kondisi atau logika dari gerbang ini digambarkan dengan tabel ya. Tabel seperti ini disebut dengan tabel kebenaran, truth table, tabel kebenaran. A ini adalah inputnya, seperti yang sebelah kiri input. Kalau diberi 0 berapa, kalau diberi 1 berapa outputnya. Nah, Z sama dengan A not, artinya output Z atau keluaran dari variabel Z adalah negasi atau kebalikan dari variabel A. Nah, biasanya digambarkan dengan A diberi strip atasnya. Nah, di dalam penulisan atau ngetik kita memang terbatas ya, kita nggak bisa memberikan strip di atas ya. Akhirnya penggambarannya atau penulisan dalam bentuk rumus atau bentuk angka biasanya diberi aksen. Misalkan 1 aksen sama dengan 0, 0 aksen sama dengan 1. Ini sama dengan A not ya. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1 ya. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Cukup mudah ya. Nah, ini aja yang penting diingat adalah simbol. Jadi nanti akan selalu kita ulang, ada simbol ya, ada penulisan secara matematis, terus yang kedua ada tabel kebenaran atau tabel pembuktian. Oke. Dari sini bisa dipahami adik-adik? Bisa ya? Masih cukup mudah. Oke, saya lanjut. Gerbang kedua adalah gerbang N. N, berarti Indonesia adalah dan. Aku dan kamu ya. Jadian misalkan. Kalau nggak ada kamu ya, aku sendirian ya, sungguh. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam matematis berarti gerbang N sama dengan Z A titik B atau AB. Nah, ini sama dengan operasi perkalian adik-adik. Jadi N ini kalau secara matematis sama dengan operasi perkalian ya, A N B. Ada yang menuliskan A titik B atau diberi lambang dan itu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau di e-book yang saya kirim tadi ada penggambaran yang menggunakan standar Amerika, jadi menggunakan apa ini setengah bola lah ya, kita nyebutnya setengah bola, bangun setengah bola. Kalau yang standar IEC itu menggunakan kotak terus ada lambang N ya. Coba kita perlihatkan sebentar. Jadi simbol-simbol ini sebutannya adalah standar Amerika ya. Tadi sebagai contoh not, terus sekarang adalah N. Nah, seperti ini. Nah, sebagai pengetahuan ada juga yang model lain seperti ini. Standar IEC itu dilambangkan seperti kotak terus ada simbol dan ya. Nanti juga sama gerbang OR juga ada ya.
Nah, kalau gerbang OR kotak lambangnya, terus lebih besar sama dengan 1. Nah, ini eh, kebanyakan engineer lebih senang menggunakan yang lambang yang standar Amerika ya, karena dari bentuk beda. Gitu ya. Kalau yang ini bentuknya kotak semua, kita harus mengingat simbol. Hanya disepakati atau kebanyakan, termasuk saya sendiri, lebih suka ketika menerangkan menggunakan yang standar. Oke, gambarnya seperti ini, simbolnya, terus tabel kebenarannya seperti ini. Ya. Nah, untuk gerbang N minimal ada 2 input, namun tidak menutup kemungkinan nanti input ini bisa banyak adik-adik. Ya. Nanti ada yang 8 input, jadi A, B, C, D, E, F, G, ya. Sampai H. Inputnya sampai Z, H, terus outputnya Z atau Q kalau di input tadi. Nah, ini operasinya seperti operasi matematis. Berarti kalau di gerbang di tabel ini A dan B, terus keluarnya Z, berarti A kali 0, A kali B, kalau isinya 0 dan 0, 0 kali 0 hasilnya 0. Terus kalau AB itu isinya yang A-nya 0, B-nya 1, berarti 0 kali 1, ya. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0 kan ya. Terus baliknya 1 kali 0 tetap 0. Nah, baru kalau di sini 1, 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Ini adalah tabel kebenaran. Nah, gerbang N bisa juga kita analogikan seperti lampu yang disambungkan dengan 2 saklar yang di seri, ya, dan baterai. Nah, ini kalau misalkan hanya 1 saklar yang ditempelkan, ya, entah A entah B, maka lampu nggak akan menyala. Terus ini 00, terus 01, 10, terus 11. Nah, ketika 11 dia baru menyala. Ini analognya atau analogi dari gerbang N. Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Gerbang OR. OR berarti atau, ya. Jadi analoginya misalkan ada 2 orang disuruh mengambil kapur di kantor misalkan. 1 orang bisa disuruh ke sana ambil kapur, atau 2 orang sekaligus ngambil kapur bisa. Tapi kalau dua-duanya nggak berangkat, maka kapur itu nggak akan bisa terambil dan dibawa ke kelas. Analogi sehari-hari seperti itu. Oke. Nah, kalau digambarkan analogi sebuah rangkaian lampu, maka ini seperti saklar yang di paralel. Ya. Contoh, ya, 00, nah, kita mulai 00, nggak ada yang menyala. Terus 1 dinyalakan, nyala. Satunya lagi, nyala. Atau dua-duanya. Nah, lambang logikanya atau gerbang logikanya seperti ini, ya. Seperti setengah bola, tapi yang bagian inputnya itu melengkung. Seperti apa ya? Seperti bulan, ya. Seperti bulan sabit lah, ya, yang digambarkan sedemikian rupa. Boleh diberi tanda plus, tapi seperti ini aja sudah cukup. Jadi yang membedakan antara OR dengan N adalah kalau OR itu ininya melengkung inputnya. Oke. Sekarang tabel kebenarannya. Di sini ada variabel A, variabel B, dan output Z. 00 hasilnya 0, ya, karena nggak ada yang nyambung. 01, 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, kalau 1 ditambah 1, nah, untuk gerbang itu 1, kan 0 nyimpen 1. Nah, ini perlu diingat dulu di awal. OR itu 1 ditambah 1 hasilnya 1. Ya. Gerbang, ya. Untuk gerbang dulu, kita bicara gerbang. Tapi kalau nanti bicara operasi penjumlahan, ya, nanti ada gerbang sendiri, namanya adder penjumlah. Ya. Ada full adder penjumlah yang ada simpanannya. Nah, kalau kita masih bicara gerbang dasar, gerbang OR itu, maka 1 ditambah 1 sama dengan 1.
Karena logika logika kerjanya adalah seperti lampu yang saklarnya Faraday. Oke ya, diingat betul ini ya. 1 tambah 1 hasilnya 1. Oke, lanjut. Nah, itu tadi gerbang dasar. Cuma ada 3. Cuma ada 3 saja. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Nanti baru ada pengembangan nanti yang akan mulai membuat kita berpikir. Tapi 2 itu harus diingat. Berikutnya ini ada gerbang NOR dan NAND. Ini sebenarnya gabungan antara 2 gerbang dasar, yaitu OR ditambah NOT. Jadi kalau ini digambarkan sebenarnya adalah gerbang OR yang diseri terhadap gerbang NOT. Jadi aslinya seperti ini. Terus disederhanakan gambarnya, ini diambil titiknya karena titik ini mewakili NOT, terus gerbang yang segitiganya hilang atau lebur. Ya. Nah ini juga sama, gerbang N, terus di sini ada NOT di seri. Ini gerbang aslinya seperti ini ada ya. Nah, kenapa kok ini dimunculkan? Nah, ceritanya 2 gerbang ini nantinya akan sangat banyak dipakai, karena ini adalah walaupun gerbang dasar, namun ketika nanti digambarkan menggunakan transistor seperti yang di e-book, itu adalah rangkaian yang transistornya paling sedikit. Ya, memang agak kebalikan. Nanti saya terangkan di sesi berikutnya. Karena ada hubungannya dengan mata kuliah lain, yaitu elektronika, membahas tentang FET. Oke, ini cukup kita pahami dulu aja bahwa gerbang NOR ini adalah OR yang dinotkan outputnya. Digambarkan A plus B, terus di sini diberi aksen atau not, atau kalau digambarkan yang bawah ini ya, A plus B terus di not, thread A plus B-nya. Nah, gerbang tabel kebenarannya ini berarti kebalikan dari tabel kebenaran OR. Kalau OR itu kan 0, 1, 1, 1 semua. Nah, ini kebalikannya 1, 0, 0 semua. Ya. Contoh ini, 0 ditambah 0, hasilnya 0. Balik atau di not menjadi 1. 0 ditambah 1, hasilnya 1. Di not menjadi 0. 1 tambah 0, 1. Dibalik 0. 1 tambah 1, hasilnya 1 kan. Dibalik 0. Terus untuk yang NAND bagaimana? Not N. Ya. N yang dinotkan. A, N, B. Ya, atau AB dinot. Kalau digambarkan seperti ini. AB, berarti kan A kali B secara implisit ya. Terus diberi garis A dan B-nya diberi garis panjang seret. Berarti pertama di N kan terus dinotkan. Nah, ini juga kebalikan dari tabel kebenaran N. Ya, kalau N itu kan 0, 0, 0, 0, baru kalau 1, 1 dia bernilai 1. Nah, ini kebalikannya. 0 dikali 0 hasilnya 0. Dibalik 1. Ya. 1 kali 0 hasilnya 0. Dibalik 1. 1 kali 0, 0 dinot jadi 1. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Dinot jadi 0. Oke. Ini gerbang tambahan. Semoga ini bisa dipahami. Oke, berikutnya. Nah, ini ada gerbang tambahan adik-adik. Gerbang tambahan berikutnya adalah gerbang XOR. Ya, XOR itu eksklusif OR. Ya. Eksklusif OR. Nah, bagaimana sifatnya? Apa yang membedakan antara
gerbang OR dan gerbang NOR. Nah, eksklusif ya, sebagai namanya eksklusif berarti dia istimewa, nggak mau ada yang nyamakan, gitu ya. Nah, berarti nanti kalau ada input yang sama, maka dia ketika ada gerbang yang sama, maka outputnya adalah NOR. Oh sorry, ini ada kesalahan ya. Ini kalau gambarnya seperti ini adalah nggak ada stripnya, seharusnya nggak ada stripnya ya. Yang salah ini adalah apa? Penulisan matematisnya. Jadi ini cukup A plus, tapi plusnya ini diberi lingkaran. Jadi bukan, kalau OR kan A plus B. Nah, ini A plus, plusnya diberi lingkaran plus B. Nah, XOR ini kalau ada input yang sama, entah inputnya 00, jadi AB-nya 00, atau 11, berarti kan sama ya, maka outputnya adalah 0. Tapi kalau inputnya tidak sama, baik itu 01 atau 10 kan nggak sama ya antara A dan B, maka outputnya adalah 1. Jadi penggambarannya adalah OR, tapi di sini untuk yang inputnya ini diberi satu garis lengkung lagi, satu garis lengkung lagi. Kalau terus gerbang satunya adalah gerbang OR. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. 0 ditambah 0 sama kan, outputnya 0. Terus 01 nggak sama, berarti hasilnya 1. 10 hasilnya 1 ya. 11 ini kan sama antara A dan B, maka hasilnya 0. Seperti ini. Kalau digambarkan sebagai rangkaian listrik ya, berarti kalau sama ya, inputnya dari A dan nah ini ya, dari A dan A, maka nggak nyala ya, atas atau bawah ya, atas bawah. Nah, ketika atas dengan bawah atau bawah dengan atas, baru dia seperti itu. Gerbang dasarnya adalah XOR. Di beberapa teori juga ada XOR, tapi XOR itu juga pengembangan ya, pengembangan dari XOR. Saya rasa bisa Anda logikakan sendiri, artinya output dari XOR itu di-NOT-kan. Oke. Ya, gerbang yang pertama tadi kita bahas gerbang NOT ya. Ini ada transistor, di sini ada RD, terus di sini ada A, berarti A ini input, ada RC, ada Y ya. Nah, coba kita pahami bersama. Anda ingat ya, waktu di mata kuliah elektronika yang membahas tentang transistor sebagai switching atau sebagai penguat. Atau paling gampang seperti ini aja. Kalau basis diberi tegangan, berarti diberi bias ya, maka kolektor dan emitor nyambung ya. C dan E kan tersambung seperti saklar yang tertutup. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada VCC, ada resistor. Kita mulai dulu ketika di sini inputnya adalah 0, berarti tidak ada tegangan, berarti tidak ada bias di basisnya. Berarti transistor ini off atau tidak nyambung. Nah, kalau tidak nyambung berarti kan ground ini enggak ke sini ya. VCC ini listriknya akan mengalir ke sini. Set. Misalkan ini 5 volt, maka 5 volt itu akan keluar di Y. Ya. Artinya apa? Kalau di sini 0, maka di sini 1. Karena ini 5 volt. Seperti yang saya terangkan awal tadi bahwa logik 1 itu sama dengan VCC atau tegangan. Oke, bisa diikuti ya. Berikutnya, kalau A ini diberi tegangan, misalkan tegangan VCC atau 5 volt, ada RB berarti muncullah IB. Nah, kalau di sini ada tegangan dan arus, basis di basis ini transistor aktif.
apa yang terjadi kalau transistor aktif? Kolektor dan emitor ini akan nyambung, ya, seperti saklar yang tertutup. Ya. Nah, di sini ada RC yang nilainya pasti lebih besar daripada nilai saklar yang nyambung, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Di titik ini, di titik kolektor, itu akan lebih cenderung atau lebih dominan sama dengan ground, karena kan nyambung. Ya. Ini kan nyambung. Maka di sini ada tegangan, ada resistor, ini ada ground, gitu ya. Maka Y ini akan lebih bersifat ground daripada VCC. Atau ini kan sama dengan drop. Ya. Ini sama dengan 0 ya. Oke. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Kalau ini logic 1 atau 5 volt, maka di sini outputnya atau Y-nya sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami adik-adik? Halo. Izin menjawab Pak. Ya. Yang Y-nya itu loh Pak, kayak bisa gitu ada baru tahu gitu Pak. Oh gitu. Y-nya baru tahu kalau itu 0 gitu ya. Iya Pak. Ya, kalau Anda nggak percaya boleh ya. Memang elektronika itu jangan mudah percaya ya. Harus dibuktikan. Anda bisa merangkai ya. Beli aja transistor atau ambil aja transistor satu ya. Anda rangkai seperti ini. RC-nya kasih aja 1 kilo. Terus RB-nya ini separuhnya. 500 kilo enggak ada. Ya, adanya 470 ohm. Ya. Jadi ini 1 kilo, ini 470 ohm. Atau 100 ohm juga boleh lah. Ya. Terus ini efisiensinya Anda kasih 5 volt, ini diberi, kalau 0 berarti ini dihubungkan ke ground, ya, atau negatif. Ya. Kalau 1 berarti ini ada menghubungkan ke VCC atau ke 5 voltnya. Ya. Nanti Anda ukur di sini. Ya. Atau kalau nggak mau diukur, Anda kasih di sini dikasih diode aja ya, LED, ya, LED. Ini akan bisa. Atau mau dicarikan ini, kalau animasi saya harus buka dulu, buka simulator dulu. Ya sementara seperti itu ya, bisa dipahami ya. Intinya kalau ini diberi logic 1, ini transistornya akan nyambung. Oke. Berikutnya coba kita ambilkan contoh yang gerbang. Oh ini yang pakai diode. Yang diode mau diterangkan juga. Yang pakai transistor lagi. Ya saya rasa sebenarnya M pun juga ada yang pakai transistor, cuma yang di sini kebetulan dipasang yang diode. Nanti kalau di mata kuliah LK digital ini menggunakan transistor. Dari yang ini aja lah ya, dari e-booknya dulu aja kalau gitu. Next. Ya. Ini XOR. Oh ya, XOR-nya nggak ada. Jadi bentar malah tadi XOR ya. XOR itu kalau inputnya sama 00 atau 11 maka outputnya 0. Jadi seperti orang eksklusif itulah ya, nggak mau disamakan. Orang eksklusif kan nggak mau disamakan dengan yang lain. Inputnya sama 0 itu aja. Inputnya nggak sama 1. Nah kalau XNOR berarti kebalikannya. Ya. Berarti kebalikannya kalau XNOR itu kalau di sini inputnya sama maka 1. Kalau nggak sama 0. Jadi hanya itu aja sih. Ya. Terus kalau dari ininya simbolnya berarti ya X. Oh di sini ada di atas sendiri ya.
kalau dari simbol ini, kalau XOR itu seperti ini ya, OR yang ada tambahan busurnya di sini ya, dan lingkarannya ada double. Ini kan kalau OR ini kan hanya seperti ini, kalau XOR seperti ini. Nah, XNOR berarti tinggal nambahi bulatan saja. Ini kan simbol dari not, ya. Sama kayak ini, N ditambah bulatan, ya, maka menjadi NAND. Terus ini XNOR berarti XOR ditambah NOT. Nah, kalau tabel kebenarannya berarti ya kebalikan dari tabel kebenaran XOR. Ya, kalau XOR tadi kalau sama dengan 0, kalau ini sama outputnya 1. Gimana? Sudah jelas ya? Izin bertanya lagi Pak, yang buffernya juga ternyata tidak ada Pak, yang buffer. Ya, jadi buffer di penjelasan memang tidak ada. Ya, ini saya tampilkan. Ini nanti gunanya di elektronika digital. Jadi ini agak mancing gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di buffer. Ya. Karena gini, saya kalau ngajar LK digital itu seringkali ketika mahasiswa saya tanya, itu mereka nggak ngerti gerbang-gerbang seperti ini tadi. Jadi buffer itu mereka nggak ngerti. Nah, ini saya tampilkan aja simbolnya. Buffer ini nanti akan berguna ketika begini. Ketika dalam prakteknya Anda membuat sebuah rangkaian digital, terus disambungkan dengan rangkaian digital yang lain yang tempatnya berjauhan. Nah, kita ingat bahwa listrik melewati kabel itu pasti akan turun, ya, akan drop. Nah, buffer itu fungsinya adalah untuk mengembalikan lagi logikanya. Jadi sekedar pengetahuan adik-adik, kalau kita merancang sebuah alat, ya, misalkan sebut aja rangkaian digital sederhana atau microcontroller atau mungkin komputer ya. Nah, ketika dihubungkan dengan rangkaian yang lain, pasti kan pakai kabel. Nah, tegangan 5 volt itu akan drop atau akan turun karena kita tahu bahwa kabel itu walaupun logam, dia punya resistansi internal, resistansi dalam. Nah, berarti semakin panjang kabelnya, resistansinya semakin besar. Ya, sebut aja misalkan di ujung rangkaian tegangannya 5 volt. Terus Anda lewatkan sebuah kabel sepanjang sebut aja 15 meter gitu ya. Maka di ujung sana itu tegangan tidak lagi 5 volt adik-adik. Ya. Itu akan turun mungkin bisa jadi sampai 1 volt atau mungkin 1,5. Nah, beda banget ya. 5 volt itu oleh rangkaian digital dianggap sebagai logik 1. Tapi 1,2 kalau nggak salah ya, batas 1,2 itu sudah dianggap 0. Jadi 1,2, 1,1, 1 volt, 0,5 sampai 0 itu dianggap sebagai logik 0. Itu yang mungkin Anda perlu tahu di awal saja sebagai pengetahuan dasar dulu. Karena itu nanti lebih detail akan dijelaskan di mata kuliah LK Digital dan TAK, Teknik Antarmuka Komputer. Nah, makanya kalau sebagai contoh aja ya, paling mudah kita analogi atau kita pahami, kenapa kok listrik dari pembangkit listrik itu disalurkan dengan tegangan tinggi, bahkan sampai 12.000 volt. Kenapa kok tidak 220 dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita? Nah, salah satu alasannya adalah seperti itu adik-adik. Kalau dia terjadi drop, maka sampai rumah kita itu nggak sampai 220. Kan sering kali kita menjumpai misalkan rumah yang jaraknya sangat jauh dari gardu, biasanya listriknya itu drop, nggak sampai 220. Makanya harus diberi trafo step up.
Oke, kembali yang gardulet tadi, kalau disalurkan dengan tegangan yang sangat tinggi, misalkan 12.000 volt, kalaupun terjadi drop itu sebut aja drop 100 volt gitu ya, karena jaraknya berkilo-kilo, kan masih 11.900 gitu ya, seperti itu. Nah, tegangan segitu nanti dimasukkan trafo step down itu masih bisa menjadi 5.000. Lalu diturunkan lagi menjadi 220. Rasanya seperti itu aja. Oke, semoga itu menjawab ya. Jadi buffer itu nanti gunanya adalah untuk menaikkan tegangan lagi atau untuk mengembalikan logika. Nanti buffer ini masih luas adik-adik ya. Buffer ada yang pakai Smith trigger ya. Nah, teknologinya nanti itu ada Smith trigger, ada apa? Low power, macam-macam ya. Nanti di LK digital. Oke, nanti kita ketemu di sana, kita bahas bersama. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa kita lanjutkan ya. Oke. Tadi gerbang logika dasar. Nah, sekarang tentu permasalahan di sekitar kita tidak sesederhana itu ya. Sesederhana gerbang N atau gerbang OR. Ya. Sebagai contoh, kalau di kehidupan sehari-hari logika tadi yang kita temui ya saklar ya, atau misalkan di saklar di mesin-mesin elektrik gitu ya, bahkan atau saklar limit switch yang ada di mesin-mesin di industri. Jadi mesin baru nyala kalau kondisinya pertama ada sensor limit switch mendeteksi adanya bahan, terus yang kedua adanya air, baru dicampur. Jadi kalau dua bahan ini sudah lengkap, baru mesin pengaduk dinyalakan. Tapi kan tidak semua kasus sesederhana itu. Ya. Biasanya lebih kompleks daripada logika dasar. Berikutnya adalah logika kombinasi. Ini rangkaian aplikasi ya yang terbentuk dari berbagai macam gerbang logika. Dapat merupakan kombinasi dari satu jenis logika atau satu jenis gerbang logika atau lebih. Campuran lah ya. Nah, nantinya kita akan menemui kalau sudah masuk sini jadinya akan kompleks ya. Logika itu kompleks. Bisa jadi logika yang kompleks itu kita sederhanakan agar rangkaian logikanya lebih sederhana tapi outputnya sama. Nanti kita akan belajar tentang aljabar Boole dan peta kernel. Nah, ini sebagai contoh aja. Sebenarnya gerbang logika kombinasi itu ya gerbang logika yang dibentuk dari beberapa gerbang dasar. Sebagai contoh seperti ini. Ada sebuah kasus ya atau ada sebuah kombinasi yang kalau digambarkan secara matematis itu seperti ini. I atau output ya sama dengan X dikali X0 ditambah Y. Nah, kalau mau atau kalau diminta persamaan menjadi gerbang logika, maka kita lihat dulu. Di sini kan ada dua ubah atau dua simbol ya, atau dua operasi. Di sini ada N, di sini ada OR. Berarti kalau boleh kita gambarkan, berarti di sini ada gerbang. Ini ada gerbang OR, berarti di sini OR, dua input ya. Dua input. Terus ini simbol titik berarti kata gerbang N. Kita ada dua gerbang. Nah, kita lihat ketika melihat seperti ini ya, adik-adik jangan terpacu atau jangan terpaku dengan ini ya, bahwa simbol matematis itu
yang didahulukan adalah yang simbol yang lebih tinggi ya. Seperti gini. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka biasanya yang didahulukan yang mana? Ya, yang lebih tinggi kan yang perkalian. Ya. Atau yang dikurung. Nah, kalau yang seperti ini kita harus melihatnya adalah gerbang yang ini adalah satu gerbang karena dia dikurung. Ini satu gerbang. Terus ini nanti ini kita sebut aja ini adalah A gitu kan ya. Gabungan ini adalah A, terus ini B. Berarti yang paling belakang yang dikasih Q itu adalah yang gerbang N ya. Karena ini kan operasi satu gerbang, terus ini gerbang gabungan. Berarti ya seperti ini gerbang N. Terus di sini yang sebelum gerbang N ini adalah gerbang N. Saya gambarkan. Output dari gerbang OR itu baru kita masukkan. Masing-masing kan punya dua input. Jadi yang satu input tadi ini adalah input dari output gerbang sebelumnya. Nah, sekarang, di sini ada 3 input, tapi di sini sebenarnya ada 3 ya. Ada 3. Berarti di sini ada satu gerbang lagi yaitu NOT. Ya. Akan saya gambarkan di sini. Ini misalkan ada X, terus ini ada Y. Misalkan inputnya berupa jalur seperti ini. X, Y. Nah, di sini ada gerbang OR. Kita lihat di sini OR ya. OR yang dari Y langsung ya. Berarti kita sambung aja seperti ini. Nah, tapi kalau yang ke satunya ya, ini nggak bisa langsung ya. Karena X, tapi X-nya adalah NOT. Berarti ini harus kita beri gerbang dulu. Itu gerbang NOT. Nah, berarti untuk gerbang OR ini X dinotkan berarti X not ya, X aksen di sini. Terus Y-nya langsung masuk di sini. Ya. Berarti ini yang persamaan yang A. Nah, yang B berarti ini kan adalah gerbang N. Yang mana N ini pengalinya adalah X. Ya. Berarti langsung dari sini X. Berarti ini adalah masukan yang X. Nah, yang satunya adalah yang kombinasi tadi yang A. Ya. Di mana A ini sama dengan X not ditambah. Nah, ini berarti outputnya di sini. Ini adalah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama adalah kita lihat mana gerbang terakhir. Ya. Kita bisa melihatnya adalah di sini ada 2 persamaan yaitu A dan B. Ya. Terus jadi kita gambarkan dulu gerbang akhirnya. Terus mundur ke belakang atau ke kiri, inputnya merupakan operasi dari. Oke. Lihat dulu ya. Gambarnya hanya seperti ini. Hampir mirip dengan yang tadi. Ya. Hanya ini digambarkan seperti ini. Ini sama ya. Gerbang terakhirnya N. Benar ya. Ini sama dengan X kali X not plus Y. Berarti gerbang akhirnya adalah N. Terus input yang pertama adalah X langsung masuk ke sini. Sama ya tadi yang gambar belakang. Terus ada OR. Ya, di mana satunya input Y, satunya input. Oke, yang tadi kita bahas saya kirim ke ini. Coba saya kirim ke
penjelasan yang tadi saya kirim di grup. Jadi ini adalah penggambaran atau gerbang logik kombinasi dari persamaan X kali X naught plus Y. Oke. Contoh yang kedua, ya, nanti untuk yang versi pertama bisa kita berikan contoh yang lain. Ini untuk kombinasi yang lain. Ada kalanya kita ada sebuah kasus di mana gerbang OR misalkan, ini contohkan gerbang OR, tapi inputnya ada banyak, sedangkan gerbang yang tersedia itu adalah gerbang yang isinya hanya 2. Misalkan contoh, berarti kalau seperti ini Y sama dengan A plus B plus C plus D. Ya. Ini sama dengan Y sama dengan A plus B plus C plus D. Namun hanya tersedia gerbang yang inputnya 2. Ya. Nanti kita akan mengenal IC gerbang logika ya. Nah, ini kalau nggak salah tipenya adalah 7432, 74 LS32. Dia satu chip, satu IC isinya 4 gerbang. Mungkin saya langsung saya ambilkan contoh lah. Contohkan ya, di dalam penggunaannya nanti ya, ketika kita praktek, nanti di praktikum DTD ya, Anda akan menjumpai sebuah IC yang bentuknya seperti ini, ada hitam, kakinya 16. Ya. Kodenya itu 74 LS32 atau 7432. Ini adalah tipe IC OR. Nah, di sini dalam satu IC ini tersedia 4 buah gerbang OR. Ya. Yang mana digambarkan seperti ini simbolnya. Nomor 14 PCC, nomor 7 ground, terus yang lainnya 1, 2 itu input gerbang pertama, nomor 3 output gerbang pertama, terus 4, 5 input gerbang kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita punya kasus yang seperti itu, Y sama dengan A plus B plus C plus D, tapi hanya tersedia IC yang 74 LS32 tadi, maka bagaimana kita mengkombinasikannya? Nah, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Input pertama menjadi input gerbang yang kedua. Ya. Jadi A plus B sama dengan Y ya, Y1, itu menjadi input A, gerbang yang kedua. Terus C-nya ini sebagai input B. Nah, Y2 berarti sama dengan A plus B plus C, gitu kan? Di sini ya. Terus saya tuliskan ulang ya. Y sama dengan A, B, C, D. Nah, ini bisa seperti ini berarti ya. Berarti ini Y1, sebut aja seperti itu, sama dengan A plus B plus C. Nah, sorry, ini A plus B ya. Yang ini Y1 sama dengan A plus B. Nah, di sini berarti Y2-nya Y2 sama dengan A plus B plus C. Nah, berarti Y-nya Y sendiri ini sama dengan Y2 ditambah D. Maka output di sini adalah Y sama dengan A plus B plus C plus D. Seperti itu. Nah,
Itu cara pertama. Cara kedua yang sebelah kanan ini, Y1 sama dengan A plus B, terus Y2 sama dengan C plus D. Nah, Y sama dengan A plus B ditambah C plus D. Seperti itu. Ya. Nah, contoh yang lain ya, gerbang NAND, tapi kita nggak punya gerbang NAND-nya. Ya. Kita diminta membuat gerbang NAND, kakinya atau inputnya ada 4, outputnya 1. Nah, ini bisa kita buat dengan N3, 1, 2, 3, sama ya, nanti kita lihat di datasheet, kalau nggak salah tipenya adalah 74LS08, gerbang N. Gerbang N kita seri seperti ini, A dikali B jadi Y1, terus dikali dengan C, kemudian Y2, dikali dengan D, maka dia Y3. Nah, Y3 dinotkan yang menjadi A, N, B, N, C, N, D, not. Atau contoh yang kedua, gerbang NAND 3 input dengan menggunakan gerbang NAND 2 input. Ini kasus yang lain, kita hanya tersedia gerbang NAND, tapi diminta membuat 3 input. Ya, hanya 3 input. Maka, ini belum diajarkan ya, setelah ini. Gerbang NAND, kalau inputnya keduanya digabung, ini sama dengan gerbang NOT. Ini gerbang NAND, ini sama dengan gerbang NOT. Kok bisa? Kita buktikan aja. NAND itu kan kalau 1 baru 0 ya. Nah, ini misalkan ini 1 kali 1 hasilnya 1 dibalik 0 kan ya. Kalau inputnya 0 kali 0 hasilnya 0 dibalik menjadi 1, sama dengan 0. Nah, berarti ini A dikali B dinotkan gitu ya. Terus di sini dinotkan lagi, maka seolah-olah seperti A N B dinotkan. Terus dikalikan dengan C dinotkan. Ya. Nah, ini baru ini yang barusan saya sebutkan tadi ya. Gerbang apa ini NAND ya, gerbang NAND kalau inputnya digabung berarti kan outputnya pasti apa, outputnya pasti sama kan ya, maka ini sama dengan gerbang NOT. Jadi NOT menggunakan 2 input gerbang NAND, rangkaiannya seperti ini, atau rangkaian NOT menggunakan 2 input gerbang NOR, jadi inputnya seperti ini, atau XOR. Kalau XOR itu berarti yang satu diberi 0 gitu ya. Nah, yang satunya input. Jadi kalau pas 00 ya, kan sama, 00 sama, berarti dia 0 dibalik menjadi 1. Kalau di sini
menjadi 1, 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0 dibalik menjadi XOR berarti 1 ya, dibalik menjadi 0. Atau kita bisa ngecek di sini ya, di gerbang N ya, di gerbang NAND. Nah ini NAND ya, NAND. Kalau inputnya sama ya, ini kan inputnya 00 ya, sama, maka outputnya 1. Kalau inputnya sama-sama 1, outputnya 0. Ini kan terbukti ya, gerbang NAND maupun gerbang NOR itu kalau inputnya sama, ini pasti kebalikannya. Oke, soalnya kita masuk ke rumus-rumus adik-adik. Tapi sebelum ke sana, silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan gerbang kombinasi. Silakan. Pertanyaan? Ada ya? Berarti insya Allah cukup jelas. Ya. Nanti kalau ada PR, saya yakin Anda bisa mengerjakan, gitu ya. Kan harus diuji, harus dites. Kalau nggak diberi latihan nanti hanya sebatas teori atau informasi. Tapi kalau sudah diuji atau sudah diberi tugas, maka itu akan menjadi ilmu yang berarti. Oke, lanjut kita ke, nah ini nanti akan lebih banyak hitung-hitungan seperti dia rumus-rumus atau persamaan-persamaan, pertidaksamaan gitu ya. Tapi nggak usah khawatir adik-adik, ini sederhana, gitu ya. Tidak seperti matematika teknik atau yang lain ya. Oke. Di dalam operasi matematis yang menggunakan gerbang logika, nanti kita akan menjumpai rangkaian yang kompleks atau rumus-rumus yang kompleks yang tentu saja bisa kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita perlu memahami atau bahkan kalau perlu ini dihafalkan adik-adik ya, rumus-rumus atau teorema dasar yang nanti akan sangat berguna ketika kita menyederhanakan sebuah rangkaian. Kenapa sih Pak kok rangkaian itu perlu disederhanakan? Jadi ini, misalkan ada sebuah logika yang diwakili dengan sebuah persamaan yang cukup panjang atau kompleks gitu ya. Berarti satu gerbang itu Anda perlu mencarikan IC-nya. Seperti yang saya contohkan tadi, IC 74 LS32 itu gerbang OR. Terus 7408 itu adalah gerbang N. Berarti Anda perlu mencari itu. Nah, kalau misalkan ada banyak variabelnya, tentunya rangkaiannya menjadi kompleks gitu kan. Dalam artian kabelnya itu hati-hati ya, kabelnya itu akan semakin kompleks. Nah, dalam konteks seperti itu bisa kita sederhanakan tanpa merubah hasil atau outputnya. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa teorema untuk menyederhanakan. Termasuk tentunya nanti kalau misalkan Anda ya suatu saat akan mendesain IC sendiri. Persamaan itu perlu disederhanakan agar byte yang dibuat ya, atau gerbang yang dipakai itu lebih sedikit. Dalam artian ketika itu masuk ke pabrik, ke fabrikasi, semakin sedikit komponen yang dipakai, tapi outputnya sama, itu akan semakin ekonomis. Itu kaitannya dengan hukum ekonomi. Oke, teorema dasar Boole atau tadi diterangkan di awal di situ adalah aljabar Boolean. Ya. Yang pertama, operasi dengan 0 dan 1. Misalkan ada sebuah variabel X. Ya, kalau tadi kan kita selalu menjumpai dengan A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, kita wakili aja dengan sebuah variabel X. Variabel X plus 0 itu sama dengan 0. Atau ini berarti gerbang OR ya. X plus 0 sama dengan X. Jadi apapun nilainya X, ini kan hanya ada 0 dan 1 ya nilainya. Kalau 1 berarti kan 1 ditambah 0 tetap 1. 0 ditambah 0 artinya 0. Jadi
Berarti kalau dihubungkan dengan 0, maka outputnya adalah sama dengan input. Nah, berikutnya ini masih gerbang OR, tapi kalau diberi yang satunya, yang pin satunya itu diberi 1 atau operasi terhadap 1, itu maka outputnya pasti 1. Ya. 1 tambah 1, misalkan X sama dengan 0, itu 1 tambah 0, 1. Misalkan X sama dengan 1, ya 1 tambah 1, ini tetap 1. Nah, itu yang pertama harus dipahami. Semua yang terhubung dengan 0 itu X, semua yang terhubung dengan 1, artinya operasi OR, itu. Berikutnya kalau operasi AND atau perkalian, X berapapun nilainya dikalikan 0 hasilnya 0, kalau dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan X. Gampang ya. Itu keton yang berhubung dengan angka 0 dan 1. Yang kedua, hukum idempoten. X plus X sama dengan X, atau X or X sama dengan X. Kalau X kali X sama dengan X. A tambah A, ya A. 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 tambah 1. Ya, kalau Anda susah untuk menghafalkan rumus, ya bisa saja Anda masukkan nilai dari variabel tersebut, misalkan itu lebih mudah. X kali X sama dengan X. Yang ketiga, hukum involusi. X double strip, ya berarti X not dinotkan kembali. Saya gambarkan lah ya. Ini kan berarti sama dengan kayak gini. Not. Ini not yang pertama. Berarti kan ini misalkan X, berarti di sini kan X not. Gitu kan ya. Terus dinotkan lagi. Double not itu. Apa outputnya adik-adik? Apa outputnya? Ya ini sama dengan X double strip kan, secara ini kan double strip jadinya. Nah, double strip kalau ini misalkan 1 dibalik menjadi 0, 0 dibalik menjadi 1. Atau kita kasih 0, ini menjadi 1, 1 dibalik lagi menjadi 0. Artinya apa? X double strip itu sama dengan X. Ya, terbukti ya. Yang keempat, hukum komplement. Ini memang kalau memang perlu dicatat ya silakan catat ya. Hukum komplement. X plus X naught sama dengan 1. X kali X naught sama dengan 0. Artinya apa? Kedua input ini pasti nilainya berlawanan. Kalau yang satunya nilainya 1 berarti satunya 0. Kalau yang satunya 0, X-nya 0 berarti X naught-nya sama dengan 1. Berarti pasti hasilnya 1. Ya, pasti. Karena salah satu bernilai 1. Nah, kalau yang X kali X naught berarti salah satu pasti nilainya 0. Berapapun nilai X satunya, kalau dikali 0 pasti hasilnya 0. Clear ya? Berikutnya hukum komutatif. Ya. X plus Y sama dengan Y plus X. X kali Y sama dengan Y kali X. Sama aja lah. Ya. Biasa. Hukum asosiatif. X plus Y plus Z. Ini karena plus semua ya. Kita bisa selesaikan dulu yang Y plus Z. Ya. Kita kurangi. Atau kurungnya dihilangkan semua. X plus Y plus Z. Begitu pula yang perkalian ya. X kali Y kali Z. Ya, sama dengan X kali YZ. Atau XYZ langsung. Sama. Yang ketujuh, hukum distributif. X dikali dalam kurung Y plus Z. Ya, sama ya. XY, XZ. Itu sama kayak matematika biasa. Ya. Nah, X plus YZ ini juga sama ya. X plus Y dikali X plus Z. Sama. Lanjut, teorema penyederhanaan. Ya. XY ditambah XY not. Ya, berarti kalau
salah satu Y itu bernilai 1, pasti satunya pasti bernilai 0. Ya, berarti pasti salah satu hilang gitu kan ya. Berarti ini sama dengan X. Ya. Sama dengan X. Contoh ya, contoh aja. Y kita beri nilai yang Y pertama nilainya adalah 0. Gitu ya. X kali 0, ya pasti sini hilang ya. Kali 0 ya. Berarti tinggal di sini. X kali 1, karena Y-nya 0, berarti Y notnya adalah 1. 1 kali X, ya kan? Atau dibalik, hasilnya pasti sama. Terus X ditambah XY sama dengan X. Terus X plus Y not dikali Y sama dengan XY. Ini nggak usah saya terangkan ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa pembuktian aja. Masukkan sebuah nilai. Gitu aja, ya. X plus Y dalam kurung ya dikali X plus Y not sama dengan X. Ya. X kali X plus Y not sama dengan X. Terus X Y not ditambah Y sama dengan X plus Y. Nah, ini untuk tahap awal biasanya masih buka catatan gitu ya. Tapi lambat laun saya berharap Anda hafalkan. Ini beberapa hal ini nanti kalau kita temui langsung aja diaplikasikan. Berikutnya hukum De Morgan. Dan ini X plus Y plus Z, berapapun nilai plusnya ini ya. Begitu Anda not, ya ini sama dengan X kali Y not kali Z not. Jadi ini kalau digambarkan berarti gerbangnya adalah gerbang apa dia? Kira-kira. Yang sebelah kiri adalah gerbang. Apa kira-kira ini? X plus Y plus Z not. Gerbang? NOR, Pak. Ya, betul. Ini gerbang NOR. Gerbang NOR berapa input gitu ya. Titik-titik gitu ya. Nah, yang sebelah kanan gerbang NaN, Pak. NAND ya. Tapi jangan salah, ini NAND-nya adalah yang inputnya. Kalau NAND kan X kali Y, not-nya 1 gitu ya. Nah, itu yang kurang besar. Nah, ini inputnya yang di-not-kan dulu. Terus baru di AND kan. Kalau Anda lupa rumusnya, Anda ingat-ingat aja gambar seperti ini. X not dikali Y not dan seterusnya. Ini hukum De Morgan. Sebaliknya juga sama. Kalau nah ini baru NAND ya. Kalau yang ini baru NAND. Ya, X, Y dan seterusnya ya. Titik-titik ya. X, Y. Terus di not kan karena ada garisnya. Jadi kita sebutkan yang bawah dulu terus di garis. Nah, ini sama dengan ini sebaliknya OR, ya kan? OR, tapi inputnya yang dinotkan dulu. Nah, inilah. Jadi hukum De Morgan itu NOR sama dengan N, tapi inputnya di not dulu. Kalau yang gerbang NAND itu OR, tapi inputnya di not dulu. Nah, Anda nanti bisa gambar sendiri ya. Anda bisa gambar sendiri. Nah, itu aja diterjemahkan bisa kok ya. Pokoknya jangan lupa jangan sampai salah ya. Ini inputnya dinotkan dulu, bukan digabung ya. Kalau digabung itu berarti di akhir gitu ya. Yang perlu diingat, kalau threadnya garisnya lurus untuk semua variabel, berarti ini dinotkan di akhir. Tapi kalau satu-satu, berarti ini per input dinotkan dulu, baru dijumlahkan. Ya. Jadi kita bisa melihat dari simbol matematis.
Nomor 3, teorema konsensus X, Y ditambah YZ ditambah X not Z sama dengan XY per XZ. Jadi YZ-nya hilang. Nanti Anda uraikan sendirilah ya. Ini kalau diambilkan contoh jadi panjang karena ada 3 variabel, masing-masing kita beri input 0 dan 1. Ya. Terus X plus Y, Y plus Z. Oke, yang hukum dualitas ini untuk di DTT kita nggak pakai ya. Jadi cukup dituliskan dulu aja, nanti di aplikasi yang lain. Oke, itu tadi adalah teorema atau aljabar Boole ya. Nah, itu dua aja. Ini ada suku min atau suku minimum, min term ya. Sum of product M0 plus M1 plus M2 titik-titik sampai M1. Ini penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai N-1 dari MI. Penjumlahan. Jadi ini adalah gerbang OR, ya, sum of product. Jadi penjumlahan dari produk, dari variabel-variabel. Terus yang kedua ada suku max, suku maksimum atau max term, maximum term. Ini adalah product of sum, ya. M0, M1, M0 dikali M1 kali M2 dan seterusnya. Nanti ada penggunanya sendiri. Yang penting kita tahu dulu ada min max, ya. Nah, ada maximum, ada minimum. Jadi ada fungsi tidak lengkap ini tidak saya terangkan dulu karena kita perlu penyederhanaan. Nah, di mana nanti penggunaannya? Nah, nanti ketika ada sebuah persamaan ya yang terdiri dari beberapa variabel, nah, itu bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus ini. Adik-adik, untuk penjelasan hari ini kita cukup sekian dulu ya. Jadi insya Allah untuk latihannya supaya waktunya lebih panjang, dan kebetulan ini juga mau vaksinasi COVID gitu ya. Jadi saya tutup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Oh ya, ini